Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha birahmatikal wasi'ati ya arhamar rahimin. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hingga kita dapat beribadah, hingga kita dapat masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Baiklah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasakan rasa malas dalam beribadah? Mungkin pernah di antara kita, di antara pemirsa sekalian yang sedang berada di rumah, pernahkah kita merasakan dahulu kita sangat rajin beribadah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, puasa Senin Kamis, bersedekah setiap hari. Akan tetapi mulai akhir-akhir ini kita merasakan rasa malas dalam beribadah dan beramal soleh. Mulai dari dengan kita mendengar azan yang dikumandangkan. Biasanya dulu yang kita rajin beribadah, ketika azan dikumandangkan, kita langsung siap-siap mengambil wudhu, siap-siap menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi pada saat ini kita merasakan rasa malas ketika kita mendengar azan. Perasaan yang kita dapatkan tidak seperti yang dahulu. Kita mulai bermalas-malasan, mengundur-ngundur waktu sholat. Puasanya sudah mulai berkurang. Bersedekahnya yang dulu istiqomah setiap hari, sekarang sedekahnya hanya sebulan sekali. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasannya iman kita pada saat ini sedang lemah. Di dalam ilmu tauhid, di mana dijelaskan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik dan juga kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang naik dengan ketaatan-ketaatan, dan iman juga kadang turun dengan kemaksiatan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama untuk selalu memperbaharui keimanan kita, untuk selalu menguatkan keimanan kita. Kalaupun kita tidak tahu bagaimana caranya, marilah kita bersama-sama untuk mengingat yang pertama adalah hendaklah kita untuk selalu mendengarkan ayat Al-Quran. Karena iman kita yang lemah, hati kita yang sedang dalam keadaan punya masalah, dalam keadaan risau, gundah gulana yang kita hadapi, yang kita rasakan pada saat ini, mulai dari berbagai macam masalah, musibah, ataupun maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, sehingga keimanan kita menjadi lemah, sehingga apa yang dahulu kita lakukan betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada saat ini kita lakukan ibadah itu, kita lakukan amal soleh itu dengan rasa terpaksa dan hanya ingin dinilai dan dilihat oleh manusia. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, dengan langkah yang pertama ini, yaitu dengan selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mula semuanya kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berat untuk membaca Al-Qur'an, marilah kita paksa diri kita, kita paksa hati kita dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dengan mendengarkan kalam-kalam ilahi, ayat-ayat yang dibacakan, sehingga hati kita menjadi bergetar, sehingga keimanan kita menjadi naik. Karena apa? Karena kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Karena Allah menyampaikan ayat-ayat ini, Allah kehendaki hambanya mendengarkan ayat ini dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampailah ke dalam hati kita, yang mana hati kita sudah mulai untuk berkeras. Sekarang hati kita sudah mulai melunak karena dengan mendengar ayat-ayat Allah. Apabila kita juga mendengar artinya juga, makna daripada ayat itu, maka akan tambah lagi keimanan kita, akan meningkat lagi keimanan kita, sehingga kita akan merasakan yang namanya kenikmatan, kelezatan dalam beribadah, kenikmatan suatu keimanan, sehingga ibadah yang kita lakukan betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal soleh yang kita lakukan, mulai dari puasa sunnah, bersedekah, yang mana kita mulai melemah sedekah kita mulai saat ini. Setelah kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, keimanan kita menjadi naik, keimanan kita meningkat lagi, sedekah kita juga bertambah lebih baik, lebih bagus kualitasnya. Insya Allah, dengan kita selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, iman kita akan ditingkatkan, akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menyicipkan kepada kita kelezatan, kenikmatan daripada beribadah dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan sesi berikutnya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi sebelumnya kita telah bersama-sama mengetahui salah satu bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, menguatkan keimanan kita yang lemah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan selanjutnya pada langkah yang kedua ini adalah supaya kita menguatkan iman kita, yaitu hendaklah kita melihat, menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah, keindahan-keindahan ciptaan Allah. Mungkin saat ini kita merasa suntuk, kita mulai merasa bosan dengan kehidupan kita, kita mulai merasa bosan dengan aktivitas kehidupan kita. Kita ingin mencari sesuatu hal yang baru, sehingga dengan rasa bosan tadi melemah juga ibadah kita, melemah juga keimanan kita, sehingga ibadah kita, amal soleh kita menjadi terbengkalai. Maka perlu bagi kita untuk mengecas kembali, menguatkan kembali keimanan kita. Maka pada langkah yang kedua ini, dengan kita melihat kebesaran Allah, melihat keindahan ciptaan-ciptaan Allah, yaitu salah satunya mungkin dengan kita berkelana sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, fantasyiru fil ard, menyebarlah kalian di muka bumi ini. Dengan kita mungkin melihat gunung-gunung yang tinggi,
ketika kita melihat gunung yang tinggi, ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat lautan yang indah, ini adalah keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat pergantian malam dan siang hari, ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana silih berganti siang dan malam. Bagaimana silih berganti dari musim ke musim yang lain. Maka dengan kita menyaksikan, melihatkan kebesaran Allah ini, kita telah menguatkan iman kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, sungguh kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka. Karena apa? Karena kesesatan mereka. Karena mereka menjadi sesat dan Allah masukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi begitu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang dikaruniai oleh Allah hati, tapi mereka tidak mempergunakan hatinya untuk merasakan bahwasanya ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan bahwasanya ia selalu dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mempergunakan hatinya untuk merasakan bagaimana keimanan yang Allah karuniakan kepadanya. Bagaimana ia bisa sholat, bagaimana ia bisa berpuasa, bagaimana ia bisa bersedekah, beramal soleh, hidup, dan sebagainya macamnya. Karena apa? Karena hatinya tidak menerima, karena hatinya tidak digunakan untuk melihat bahwasanya, oh, yang aku makan hari ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang aku pakai pada hari ini adalah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa sholat adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa berpuasa adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa bersedekah karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa kasih sayangnya Allah kepada kita, maka Allah jadikan kita untuk beramal soleh, bersedekah, sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan sebagainya macamnya. Maka penting bagi kita untuk melihat kebesaran Allah agar melatih hati kita bahwasanya ini adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang dikaruniai oleh Allah mata, akan tetapi mereka tidak mempergunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat keindahan ciptaan Allah. Ketika mereka melihat gunung, apa yang ia lihat? Ketika mereka melihat langit, matahari, bulan, bintang, apa yang mereka lihat? Ketika mereka melihat indahnya lautan, ketika mereka melihat tingginya gedung-gedung, apa yang mereka lihat? Apabila mereka melihat ini adalah ciptaan Allah, maka ia telah menggunakan matanya dengan semestinya. Apabila ia menggunakan matanya dan melihat, oh, gunung ini tinggi sekali, oh, ini gedung-gedung yang tinggi-tinggi ini, siapa yang buat, siapa instrukturnya. Nah, ketika kita melihat dengan ini kembali kepada makhluk, maka iman kita, mata kita tidak kita gunakan untuk melihat sebagaimana mestinya. Karena mata yang dikaruniai oleh Allah ini untuk melihat ini adalah ciptaan Allah. Kejadian apapun yang terjadi di mata kita, yang terlihat di mata kita, kita kembalikan bahwasanya ini adalah takdir Allah. Ini adalah kehendak Allah. Sehingga kita menggunakan mata kita betul-betul untuk menggunakannya untuk melihat tanda kebesaran keciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang dikaruniai oleh Allah telinga, akan tetapi mereka tidak mempergunakan telinganya untuk mendengar azan panggilan Allah, tidak mempergunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan. Sehingga dia tidak menggunakan telinga sebagaimana mestinya. Ia hanya mendengar musik,
dia hanya mendengar cerita-cerita orang, dia hanya mendengar fitnah-fitnahan orang, dia hanya mendengar gibahan-gibahan orang. Akan tetapi dia tidak menggunakan telinganya untuk betul-betul mendengar azan dan juga ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Karena apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Karena mereka adalah binatang ternak yang sesat. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Marilah kita gunakan mata, telinga, dan hati kita untuk merasakan, melihat, dan mendengar kebesaran Allah, ciptaan Allah. Sehingga iman kita yang tadinya lemah menjadi kuat kembali. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan langkah yang ketiga ini untuk menguatkan iman kita yang sedang lemah pada saat ini. Yaitu marilah kita bersama-sama untuk beramal soleh. Banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan. Mulai dari menolong orang, membantu orang yang sedang susah, dan juga bersedekah. Itu adalah salah satu amal-amal soleh. Dari hal yang paling kecil saja. Mungkin bagi anda pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berjalan kaki, yang sedang berlari, apabila melihat ada batu, ada kayu di jalan, ada penghalang di jalan, singkirkan. Maka itu salah satu amal soleh, walaupun itu kecil dan mudah bagi kita. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amal-amal soleh ini. Dengan kita beramal soleh, maka akan Allah kirimkan perasaan di dalam hati kita. Perasaan bagaimana apabila orang susah ini terjadi kepada kita. Maka akan Allah kirimkan rasa syukur kepada kita. Maka akan Allah kirimkan rasa iba pada diri kita. Karena kita melihat orang yang lemah di bawah kita. Ketika kita melihat orang yang di atas kita, kita menjadi bersyukur. Karena apa? Karena masih Allah beri kita kesempatan untuk beribadah. Allah masih beri kita kesempatan untuk sholat, untuk beramal soleh, untuk bersedekah. Karena apa? Karena rasa sayangnya Allah kepada kita. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila saat ini kita merasakan iman kita yang lemah ini, mari kita awali dengan amal soleh. Mulai dari membantu orang, menolong orang, ataupun kita dengan bersedekah. Karena dengan kita bersedekah, kita tahu perasaan orang yang menerima. Dan juga kita tahu perasaan kita yang memberi. Maka akan Allah kirimkan perasaan rasa syukur. Rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah kuatkan iman kita yang lemah ini. Sehingga dengan kita bersedekah ini, dengan kita beramal soleh ini, menjadi suatu dorongan bagi kita untuk menguatkan kembali keimanan kita, untuk rajin kembali dalam beribadah. Jangan sampai kita menyesal apabila kita tidak beramal soleh dalam keadaan iman yang sedang lemah ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, infakkanlah hartamu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika ajal kita datang, seseorang itu ajalnya datang menjemputnya, dan ia berkata, ya Allah, apabila engkau undurkan sedikit waktu kematianku, maka aku akan betul-betul bersedekah dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai iman kita yang sudah lemah ini tidak mau bersedekah, tidak mau beramal soleh, sehingga apabila mungkin ajal menjemput kita, kita dalam keadaan bermaksiat, kita dalam keadaan sedang tidak beramal soleh, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi. Maka dengan Allah kasih kirim tanda-tanda, yaitu tanda bahwasanya iman kita sedang lemah, mari kita cepat-cepat untuk beramal soleh. Mari kita dengan segera untuk bersedekah, sehingga akan Allah kuatkan keimanan kita. Dan yang terakhir, untuk menguatkan keimanan kita, hendaklah kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Maka para sahabat pada waktu menjawab, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qulu la ilaha illallah la'allakum tuflihun. Maka ucapkanlah kalimat tahlil ini, kalimat tauhid ini, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, agar kita menjadi orang yang beruntung. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa hal yang sudah kita bahas dari segmen awal tadi sampai pada saat ini, apabila kita sedang merasakan keimanan kita sedang lemah, ada tanda-tandanya, mulai dari ibadah kita yang menurun, amal soleh kita yang menurun. Ini adalah tanda bahwasanya iman kita sedang lemah. Jangan sampai iman kita dengan yang lemah ini kita biarkan saja, maka lama-lama iman kita nanti akan hilang. Maka dengan cepat kita sama-sama kuatkan iman kita yang lemah ini dengan mendengarkan ayat Al-Quran, dengan melihat kebesaran-kebesaran keindahan ciptaan Allah, dengan beramal soleh ataupun bersedekah, dan yang terakhir dengan berzikir kalimat tahlil, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, sehingga iman kita yang lemah pada saat ini akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang yang betul-betul merasa bingung. Kenapa saya merasakan ibadah saya menurun? Kenapa saya merasakan amal soleh saya menurun? Kenapa saya merasakan keimanan saya ini kok menurun? Karena apa? Karena yang perlu kita pastikan adalah apakah kita sedang melaksanakan suatu maksiat ataupun dosa yang harus kita istighfari, yang harus kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila iman kita menjadi kuat kembali, ibadah kita menjadi kuat kembali, sedekah kita menjadi rutin kembali, amal soleh kita menjadi rajin kembali, sehingga diri kita sudah siap dengan keimanan yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.